Nah, teman-teman sekalian, kalau selama ini kita berbicara tentang Pak Ustadz Yahya Wallahuddin terkait dengan ucapan-ucapannya terhadap iman Kristen, dalam bagian ini mari kita perhatikan satu video, dan ini menunjukkan sisi lain dari Pak Ustadz Yahya Wallahuddin. Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Kemarin saya dapati satu video terkait dengan Pak Ustadz Yahya Wallahuddin dan video ini menarik sekali, tidak seperti biasanya, dan karena itu saya mau share kepada kalian semua. Siapa tahu juga teman-teman sekalian tertarik untuk melihatnya, dan karena itu mari kita simak sama-sama. Nah, teman-teman sekalian, itulah videonya. Ini videonya kemarin saya dapati, dan karena itu saya share kepada kalian. Siapa tahu kalian juga berminat melihat apa yang baru saja kita tonton sama-sama ini. Ini adalah gerakan-gerakan bela diri yang dipresentasikan oleh Pak Ustadz Yahya Wallahuddin. Di sini dituliskan UYW, mungkin ini singkatan dari Ustadz Yahya Wallahuddin Official ya. Di sini dituliskan di atasnya adalah refleksi usai ceramah. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik perhatian saya adalah ada satu channel yang kemudian memberikan judul dari video ini seperti yang teman-teman perhatikan semua di screen. Katanya di sini bikin PKL, bukan L ya tapi I ya, terbirit-birit. Ini gempar Ustadz Yahya Wallahuddin tunjukkan jurus ini kungfu. Viralkan Ustadz Yahya Wallahuddin tunjukkan seni ini bela diri andalan. Sama di sini dituliskan juga nih di channel ini. Kalau yang tadi itu nama channelnya adalah Cahaya Islam, kalau yang ini nama channelnya adalah Benteng Rakyat. Di sini dituliskan PKL, bukan L tapi I, tidak berani nonton video ini. Ternyata Ustadz Yahya Wallahuddin ahli kungfu. Nih di sini dituliskan nih PK, ditambah di sini huruf I, kocar kacir. Tak terduga Ustadz Yahya Wallahuddin ahli. Ini ada lanjutannya teman-teman. Nah, itu videonya teman-teman, dan pada kesempatan yang baik ini saya berharap sih ini hanya sekedar memberikan kita apa ya, sesuatu yang baru yang bisa melihat, oh ini ada sisi lain dari Pak Ustadz Yahya Wallahuddin ya. Bagi saya secara pribadi, gerakan-gerakan yang dipresentasikan oleh beliau dalam bagian ini saya tidak tahu karena saya tidak pernah belajar bela diri. Jadi ya mungkin teman-teman yang mengetahui ini gerakan-gerakan seperti apa, apakah ini termasuk dalam kategori seperti yang dituliskan oleh channel ini adalah kungfu atau apapun itu, ya silakanlah kalian yang menilai. Tetapi bagi saya gerakan-gerakan yang dipresentasikan ini, ya mungkin Pak Ustadz Yahya Wallahuddin ini di sini kan dituliskan refleksi usai ceramah. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini pula saya sekaligus menjawab pertanyaan ataupun argumentasi yang disampaikan oleh teman-teman yang beragama non-Kristen khususnya
terkait dengan video-video sebelumnya yang pernah saya bahas, begitu juga ada hubungannya dengan Pak Ustadz Yahya Waloni. Begini, sebenarnya sudah pernah saya sampaikan bahwa setiap konten yang dibuat dalam bagian ini itu kemudian menanggapi terkait dengan kesaksian para mualaf ataupun apa yang para ustadz tertentu sampaikan terkait dengan iman Kristen. Fokus utamanya adalah apa yang mereka katakan, bukan tentang statusnya mereka sebagai ustadz, bukan status mereka sebagai mualaf, bukan status mereka sebagai orang yang beragama non-Kristen, bukan itu. Jadi fokus utamanya adalah tentang perkataan ataupun statement yang berkaitan dengan iman Kristen. Nah, seperti yang beberapa hari yang lalu itu saya membahas satu cuplikan video dan kemudian saya juga sedikit berbicara tentang Pak Ustadz Yahya Waloni, karena memang beliau ini adalah salah satu mualaf yang bahkan saya pikir kalau di Indonesia Pak Ustadz Yahya Waloni ini mualaf yang paling populer ya, mualaf yang paling banyak dikenal di kalangan masyarakat, baik yang di agama Islam maupun yang di agama Kristen. Menurut saya seperti itu, karena kalau teman-teman searching di YouTube semua hal terkait dengan Pak Ustadz Yahya Waloni ini cukup banyak. Jadi karena itulah kemudian, dan beliau ini kan memang sering sekali dulunya, meskipun akhir-akhir ini saya belum menemukan lagi tentang ucapan Pak Ustadz Yahya Waloni terkait dengan iman Kristen, tetapi beberapa waktu yang lalu itu kan beliau ini sering sekali berbicara tentang iman Kristen. Karena itulah, karena ucapan-ucapan beliau ini sudah ada di media sosial, kan kemudian kan sekalipun ucapan-ucapan seperti itu sudah sekian lama atau beberapa waktu yang lalu pernah disampaikan dan bukan lagi di sekarang, tapi yang masih terus didengar oleh banyak orang. Karena itulah kami beberapa orang Kristen yang merasa terpanggil ya perlu memberikan tanggapan ataupun pelurusan ataupun klarifikasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi bukan tentang keputusan beliau, oh sekarang dia sudah menjadi mualaf maka kita ngomongin Pak Ustadz Yahya Waloni. Ya ngapain ngomongin Pak Ustadz Yahya Waloni. Nah, sekalipun misalnya dalam bagian kita nonton sama-sama terkait dengan Pak Ustadz Yahya Waloni, ya ini bukan dalam rangka kemudian kita ngomongin Pak Ustadz Yahya Waloni dia punya gerakan-gerakan baru, enggak. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini video saya hanya share kepada para teman-teman saya yang beragama Kristen atau yang menonton video ini. Nah, supaya kita bisa melihat, oh ini sisi lain dari Pak Ustadz Yahya Waloni. Jadi bukan dalam rangka, oh Pak Ustadz Yahya Waloni kita karena sekarang dia sudah menjadi mualaf, karena dia bukan lagi beragama Kristen, maka kita harus begini, begitu. Enggak. Kami orang Kristen tidak hidup dengan cara-cara berpikir, dengan tindakan-tindakan yang demikian. Sebab seperti yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa kami harus hidup berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki, dan dasar dari segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami lakukan adalah harus pada firman Tuhan. Pedomannya bukan tentang keinginan, juga bukan tentang apa yang orang lain kehendaki. Jadi dasarnya adalah firman Tuhan. Itu sebabnya teman-teman sekalian yang beragama non-Kristen khususnya, semoga penjelasan ini memberikan kita atau memberikan teman-teman pemahaman bahwa tanggapan-tanggapan yang dibuat dalam bagian ini tidak ada kaitannya dengan keputusan-keputusan ataupun dengan status orang-orang yang bukan beragama Kristen. Jadi jelas ya. Oke teman-teman, sekian. Saya berharap bagian ini sudah sangat jelas, dan bagi teman-teman yang punya saran mengenai konten yang perlu kita bahas dalam bagian ini, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Dan nanti akan saya pikirkan bagaimana caranya supaya saran dari teman-teman bisa terrealisasi dan sekaligus menjadi evaluasi agar konten-konten yang dibahas di channel ini semakin mendatangkan manfaat bagi kita semua. Terima kasih, pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.